Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita ditugaskan di mata kuliah perkembangan peserta didik. Kita harus berdiskusi tentang perkembangan peserta didik dengan kecerdasan ganda. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan teori kecerdasan ganda. Menurut Howard Gardner, teori multiple intelligence 1983 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu budaya. Gerald Eckham dan kawan-kawan mengemukakan ada beberapa karakteristik yang harus siswa perlu dipahami, antara lain sebagai berikut. Ada X and maturity level, motivation and attitude toward subject, expectation and vocational level, special talent, mechanical dexterity, ability to work under various and pure condition. Nah, selanjutnya kan ada jenis-jenis kecerdasan. Izin menjawab Eko, di sini ada 8 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama ada intelijensi bahasa atau linguistik, yaitu kecerdasan yang berisi kemampuan berpikir dengan kata-kata atau bahasa untuk arti yang lebih kompleks. Karakteristik individu dalam kemampuan ini contohnya yaitu seperti senang membaca, bercerita, komunikasi, pandai berbahasa asing, dan lain-lain. Contoh orang yang memiliki kecerdasan seperti ini yaitu penyair, pengarang, pembicara, dan wartawan. Yang kedua yaitu intelijensi logis matematis, yang dimana memungkinkan seseorang terampil dalam melakukan perhitungan, mengemukakan proporsi, dan hipotesis. Karakteristik individu yang menunjukkan kecerdasan ini yaitu seperti pandai berhitung, bereksperimen, dan berpikir logis, baik induktif atau deduktif. Lalu contoh orang dalam kecerdasan ini yaitu ilmuwan, matematikawan, akuntan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu intelijensi visual spasial, yaitu orang yang memiliki kapasitas dalam berpikir secara 3 dimensi yang mempersepsikan gambar-gambar baik internal maupun eksternal. Karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan kecerdasan ini yaitu senang menggambar, pandai memvisualisasikan ide, imajinasinya aktif. Kemudian, contoh orang memiliki kecerdasan ini seperti pelukis, arsitek, pematung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu intelijensi musikal, yaitu adanya rasa sensitif terhadap nada, melodi, dan irama musik. Karakteristik individu yang memiliki kecerdasan ini yaitu senang bernyanyi, mudah menangkap musik, pandai mengubah dan menciptakan musik, dan lain-lain. Lalu, contohnya itu seperti komposer, musisi, kritikus musik, dan pembuat instrumen. Izin menambahkan, untuk jenis-jenisnya ada juga intelijensi kinestetik tubuh, yaitu kecerdasan yang memungkinkan seseorang memanipulasi objek dan cakap dalam melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Nah, seseorang yang tergolong ke dalam intelijensi ini, mereka akan menunjukkan kemampuannya antara lain senang menari, acting, pandai dan aktif dalam olahraga tertentu, senang melakukan kegiatan di luar rumah, dan lain sebagainya. Nah, contoh orang yang masuk ke dalam intelijensi ini yaitu seorang atlet, penari, ahli bedah, dan pengrajin. Lalu ada intelijensi intrapersonal, yaitu kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk dapat memahami dan melakukan interaksi secara efektif dengan orang lain. Seseorang yang termasuk ke dalam intelijensi ini biasanya mereka akan menunjukkan kemampuannya antara lain mampu menilai diri sendiri, berjiwa bebas, mudah berkonsentrasi, dan lain sebagainya.
Contoh orang yang termasuk ke dalam inteligensi ini seperti guru yang sukses, pekerja sosial, aktor, dan politisi. Selanjutnya ada inteligensi interpersonal atau sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membangun persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan kemampuan tersebut untuk membuat rencana dan mengarahkan orang lain. Orang yang tergolong ke dalam inteligensi ini, mereka akan menunjukkan kemampuannya antara lain mudah berorganisasi, senang bekerja sama, senang berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada inteligensi naturalis. Inteligensi naturalis ini yaitu keahlian seseorang dalam mengenali dan mengategorikan spesies flora dan fauna di lingkungannya. Nah, seorang yang tergolong ke dalam inteligensi ini, mereka akan menunjukkan kemampuannya, yaitu senang terhadap flora dan fauna, senang bertani, senang berkebun, senang berburu, memelihara binatang, berinteraksi dengan binatang, meneliti tanaman, dan senang melakukan kegiatan di alam terbuka. Ya, terima kasih untuk yang sudah menjelaskan. Nah, ngomong-ngomong, pasti ada faktornya dong untuk mempengaruhi kecerdasan ganda ini. Ada apa aja sih faktor-faktornya itu? Izin menjawab Eko, nama saya Isyanina Wangsa dengan NIM 1902093. Nah, di sini faktor-faktor penting dalam meningkatkan kecerdasan ganda yang pertama itu ada orang tua murid. Dukungan yang optimal dari orang tua murid ini sangat berpengaruh terhadap implementasi keberhasilan teori kecerdasan ganda ini di sekolah gitu. Dukungan seperti apa sih yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anaknya agar implementasi ini berhasil, yaitu orang tua harus memberikan sedikit kebebasan terhadap anaknya untuk memilih kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh anak gitu, tetapi sesuai dengan kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu guru. Nah, guru juga di sini memegang peran yang sangat penting dalam implementasi keberhasilan teori kecerdasan ganda ini. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh guru. Nah, yang pertama yaitu kemampuan guru dalam mengidentifikasi atau mengenali kemampuan setiap individu, kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu atau siswa gitu. Karena di sini akan menentukan bagaimana perencanaan proses belajar yang akan ditempuh oleh siswa. Yang kedua yaitu kemampuan mengajar guru serta mengefektifkan atau memanfaatkan waktu dalam mengajarnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada fasilitas. Nah, fasilitas merupakan media, perlengkapan, peralatan yang mendukung proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran gitu. Nah, tentu saja fasilitas di sini sangat penting. Contohnya itu seperti peralatan musik, peralatan olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sistem penilaiannya. Kan karena di sini itu berasumsi bahwa setiap siswa itu cerdas, maka sistem penilaiannya juga berbeda gitu. Jadi sistem penilaian di sini itu lebih memilih atau memperhatikan terhadap prosesnya gitu. Dan yang cocok dalam teori kecerdasan ganda ini yaitu portofolio. Sekian, terima kasih. Nah, bagaimana sih kecerdasan ganda dalam pembelajaran? Ada yang tahu tidak? Coba silakan jelaskan. Izin menjawab Eko, kecerdasan ganda dalam pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia atau setiap anak itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan kecerdasan.
ada juga anak yang memiliki kecerdasan yang baik, dan ada juga anak yang memiliki kecerdasan yang cukup baik gitu atau tidak baik. Yang pertama, misalnya ketika kita sebagai pendidik menjelaskan kepada anak itu akan lebih cepat menangkap pembelajaran gitu, akan lebih paham. Dan yang kedua, ada juga anak yang memiliki pemahaman atau kecerdasan yang misalnya kita menjelaskan kepada anak tersebut, anak tidak langsung paham, atau kita sama aja dengan mengulang materi lagi untuk si anak ini lebih paham gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa kecerdasan dalam pembelajaran itu terhadap anak berbeda-beda. Nah, kita sebagai pendidik perlu menerapkan pembelajaran untuk anak dalam berkembang lebih baik. Dan sebagai pendidik juga kita harus membantu tumbuh kembang anak dalam berbagai rencana atau pelaksanaan. Karena setiap siswa memiliki inteligensi yang mungkin berbeda, sehingga siswa akan lebih mudah memahami atau lebih sulit memahami pelajaran jika materinya disajikan dengan sesuai inteligensi yang menonjol dari diri siswa. Misalnya bila siswa menonjol dalam inteligensi itu, ia akan mudah memahami mata pelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembelajaran atau kecerdasan dalam pembelajaran terhadap siswa itu kan berbeda-beda. Jadi, jika siswa menonjol dalam diri siswa, menonjol dalam inteligensi siswa, maka siswa akan lebih mudah menangkap materi yang dipelajarinya. Oleh karena itu, inteligensi di siswa itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik perlu memasukkan dan mengolah materi yang akan diajarkan sesuai dengan inteligensi siswa tersebut. Selebihnya seperti itu. Nah, ya, terima kasih teman-teman atas penjelasan materinya. Jadi, kesimpulannya setiap individu tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja, melainkan lebih dari itu, yang disebut juga dengan multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam suatu latar belakang budaya tertentu. Artinya, jika anak dihadapkan pada suatu masalah, anak akan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan konteksnya. Sekian dari diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.